bukan soal partai. Jokowi bilang nggak boleh ada oposisi. Kita dengarkan. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada itu. Udah dimarsinahkan orang seperti orang dua ini. Jeder, di Smackdown Irma Chaniago, Rocky Gerung jadi linglung, ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Kalau Rizal Ramli memang pintar, serba bisa, sanggup memimpin dan dianggap pantas jadi presiden, kenapa tidak ada partai yang mencalonkan dirinya jadi presiden? Jadi walau kata pun tidak ada yang mencalonkan. Kalau Rocky Gerung itu memang pintar, jenius, serba tahu, lebih pintar dari presiden, dan satu-satunya orang Indonesia yang tidak dungu, kenapa dia tidak jadi seperti Pak Habibie? Yang bahkan tinggal bilang iya buat jadi warga negara Jerman karena kepintarannya diakui di sana. Bikin pesawat atau apa gitu inovasi yang mendunia. Jadi profesor beneran di universitas ternama sehingga terkenal ke tingkat dunia. Tapi kenyataannya, Rocky ini tidak punya inovasi yang menunjukkan kepintarannya di atas semua warga Indonesia. Pernahkah mendapat penghargaan tingkat dunia semacam hadiah Nobel gitu? Yang dilakukan Rocky hanyalah menyebut orang lain dungu dan dielulukan kepintarannya oleh para kadrun. Percaya sama penilaian kadrun? Sudahlah, sing waras ngalah wae. Saya akui memang sulit untuk mengalahkan kepedean Rocky Gerung di dalam forum-forum talk show. Biasanya para perwakilan pemerintah cepat terpancing emosi duluan. Nah, kalau sudah emosi, ia akan sulit mengalahkan omongan Rocky Gerung dan akan terpancing untuk ditarik lagi emosinya oleh Rocky ini. Jadinya ya marah-marah tidak terarah. Namun, ada satu orang yang kemarin membuktikan bahwa dengan santuy dia bisa membanting Rocky Gerung dengan telak. Situasi pun berbalik. Rocky yang jadi terbawa emosi. Dia adalah Irma Suryani Chaniago, politisi Partai Nasdem. Omongannya super pedas, sangat cocok diarahkan ke orang seperti Rocky Gerung. Ini terjadi di acara Mata Najwa kemarin Rabu malam 21 Oktober yang membahas tahun pertama Presiden Jokowi. Hadir juga Mardhani Alisera dari PKS, Arya Bima dari PDIP, Dhani Amrul Ihdan dari KSP, dan Ferry Amsari, Direktur Pusaka Universitas Andalan. Ferry ini juga kena smackdown oleh Irma. Ketika berdebat dengan Arya Bima, Ferry menyoroti pembungkaman suara masyarakat. Yang ditakuti rezim adalah para penyampai suara kebenaran. Tadi kan disampaikan ini fitnah, hoax, dan sebagainya. Apakah benar kalau pemerintah Anda tutup kuping, tutup mata, tutup bicara? Kita harus sampaikan apa yang benar pada pemerintah Anda. Itu asas demokrasi, kata Ferry. Penyebutan pemerintah Anda ini kena sliding oleh Irma. Sampai bilang itu pemerintah Anda, memangnya Anda bukan warga negara Indonesia? Pemerintahan mana yang Anda akui? Kalau Anda tidak mengakui pemerintahan ini, silakan pergi ke luar negeri, tegur Irma. Itu tidak bijak. Sebagai politisi harusnya ketika ada yang baik, sampaikan dengan baik. Tapi ketika ada yang memang harus ada kritisi, lakukan kritisi. Lanjut Irma. Oke, kita ke Rocky Gerung. Irma menyoroti kelakuan Rocky yang keterlaluan dalam mengkritik Presiden Jokowi dan pemerintah. Kritik Rocky itu dinilai sebagai caci maki yang berlebihan. Dibalas oleh Rocky bahwa caci maki dan kericuhan ada karena Jokowi tidak memperbolehkan adanya oposisi. Jadi kekacauan terjadi karena Presiden bilang gak perlu ada oposisi, karena itu dia berhadapan langsung dengan suara toa lemparan caci maki. Saya mengucapkan itu juga karena gak ada fasilitas untuk menitipkan pikiran saya, kata Rocky. Loh, ini siapa yang dungu ya? Itu PKS dianggap apa sama Rocky Gerung? Ampun deh, pemikiran yang sungguh jenius. Dan ini balasan dari Irma di video pertama menit ke-9. Kalau mau tahu rasanya kawin ya harus kawin dulu baru bisa tahu. Rocky selalu berpersepsi seolah dia paling pintar, paling benar. Kalau di zaman Soeharto orang seperti Rocky sudah hilang. Di era Jokowi, Rocky mencaci Jokowi tenang saja. Ferry ngomong seenak udelnya, Jokowi santai saja. Karena demokrasi kita ini sudah kebablasan. Orang sudah merasa paling pintar, benar dan bersih. Coba berkaca pada diri sendiri dulu. Jangan pernah mengatakan Jokowi represif. Demo berjilid-jilid emang dilarang? Enggak, difasilitasi kok. Tapi kalau ujaran kebencian, provokasi, kalau saya presiden udah saya tangkap nih Rocky Gerung. Ujar Irma sambil santuy tersenyum tanpa marah-marah. Bahkan Najwa kelihatan menahan ketawa ketika Irma menyebut kata kawin. Rocky sendiri juga terdengar ketawa dipaksa ketika Irma menyebut kata kawin itu. Dia mungkin tidak menyangka kalau ada orang di jajaran Jokowi yang bisa ngomong begitu. Dan akhirnya Rocky pun terpancing membalas Irma. Sesudah Irma menanggapi permasalahan ekonomi yang disampaikan oleh Indef dan ditimpali oleh Mardhani Alisera. Namun ketika Rocky Gerung juga diminta memberikan tanggapan, Rocky berusaha membalas Irma. Saya menanggapi pikiran, bukan bunyi-bunyian, ujar Rocky. Widih, caranya memancing emosi orang ya, langsung ke arah fisik atau hinaan.
Padahal kalau saya bilang sih Rocky sekedar ngeles karena tidak punya kata-kata buat membahas soal itu. Dia pun memilih untuk membalas smackdown Irma tadi. Bilang saja nggak sanggup membalas omongan pintar dari orang lain yang dia anggap dungu semua itu. Itulah orang pintar, pujaan para kadrun, nggak sanggup berdebat sama Irma Janiago, rasa no dewe. Di ILC Mahfud MD banting Gatot, Amin Rais SBY, des ambiar semua. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Masihkah perlu membahas acara ILC? Menurut saya masihlah dalam kondisi tertentu. Untuk menontonnya sih saya pastikan tidak. Namun ketika di dalam acara yang tendensius dan selalu menyerang pemerintah itu, ada dari pihak pemerintah yang sanggup mensleding berbagai pihak yang sok pintar padahal ngaco. Nah, inilah saatnya kita bahas. Selasa malam kemarin 20 Oktober, acara ILC bertajuk Setahun Jokowi Ma'ruf, dari pandemi sampai demonstrasi. Hadir di acara tersebut antara lain adalah Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio. Sedangkan dari pihak pemerintah hadir antara lain Bahlil Lahadalia dan Mahfud MD. Yang lain ada kok, cuma saya nggak sempat mengabsen. Cukuplah menyebut keempat tokoh ini, terutama Mahfud MD, karena memang pernyataan penutup dari Mahfud MD lah yang jadi rajanya ILC tadi malam. Sudah dapat dipastikan bahwa banyak kritikan terhadap pemerintah yang disampaikan mereka yang bicara di ILC. Namun, semua kritik, semua tuduhan, tudingan, bahkan fitnah, itu dibabat habis oleh Mahfud MD. Mantap betul Pak Mahfud. Perlu saya kutip bagian-bagian yang penting. Kenapa? Sekalian buat pegangan bagi saya dan kalian ketika diserang kadrun atau siapalah yang anti sama Presiden Jokowi. Mahfud MD memberikan poin-poin penting. Pertama, soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Ada survei yang menyebut hanya berada di angka 50%. Menurut Mahfud MD perlu diperhatikan bahwa tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan itu berbeda. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi masih di angka hampir 70%, yang artinya masih baik. Kalau ada ketidakpuasan itu pasti wajar, memang masih banyak yang perlu dibenahi. Misal di lembaga yudikatif, yang berdasarkan undang-undang tidak dapat diintervensi oleh lembaga eksekutif atau presiden. Namun, ada pula kinerja pemerintah di bidang hukum yang diapresiasi oleh publik, seperti penangkapan Joko Chandra, lalu ada 2 jenderal dan jaksa yang jadi tersangka. Kedua, siapapun presidennya tidak akan lepas dari tudingan tidak mengerti Pancasila atau anti Pancasila. Mahfud MD memberikan contoh-contoh dari Presiden Soekarno hingga SBY. Ini bisa dilihat di dalam video. Bahkan jika nanti Gatot atau Rizal Ramli jadi presiden, pasti ada orang yang akan melemparkan tuduhan serupa. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa Mahfud MD tahu akan ambisi mereka berdua ini. Ketiga, konsekuensi demokrasi menyebabkan pemerintah atau presiden tidak dapat mengintervensi lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif. Misal ketika ada protes, loh kok orang ini dibebaskan oleh MA atau kok DPR dibikin undang-undang begitu? Presiden tidak bisa mengintervensi. Tapi justru ketidakpuasan malah diarahkan ke pemerintah atau presiden. Kalau mau semua diatur presiden, ya baliklah ke pemerintahan otoriter. Nah, di antara pemaparan oleh Mahfud MD, selain jelek tersebut, terselip juga sentilan yang nuampol banget ke Amin Rais, Gatot, dan SBY. Berkaitan dengan kritik yang menganggap Presiden Jokowi tidak bisa memimpin, yang kerap disebutkan oleh Amin Rais maupun Gatot. Ini kata Mahfud MD. Meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin pun dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa bisa dia mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Korupsi masih banyak, kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Kata Mahfud MD. Pak Gatot pernah menjadi panglima, mana komunisnya tidak ditangkap. Tapi sekarang berbicara komunis. Karena bukan Pak Gatot tidak mau, tapi karena dia tidak berwenang di bidang itu. Lanjut Mahfud. Mantul bantingannya ya. Loh, bener kan? Amin Rais tidak pernah berhenti menghujat Presiden Jokowi hingga dibikin satu buku. Tapi tidak pernah bercermin pada dirinya sendiri ketika dia jadi pejabat waktu itu. Kalau Gatot sih, sudahlah. Lalu tentang SBY. Mahfud MD menjawab kritik yang menyebut UU ITE dipakai untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Yang membuat UU ITE Pak SBY. Pada waktu itu UU nomor 11 tahun 2008 dikeluarkan karena terlalu banyak hoax. Dia diserang habis-habisan, tak berdaya, gimana sih caranya? Buat undang-undangnya. Sekarang mau dipakai kok dimarahi, ujar Mahfud.
Jadi tidaklah adil untuk menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi saja yang menggunakan UU ITE dalam beberapa penangkapan para pengacau. Toh buktinya ada, yang baper siapa, yang disalahkan siapa, iya enggak? Sama saja sih dengan narasi yang menyebut pemerintah SBY tidak pernah memenjarakan orang-orang yang mengkritiknya. Ketika ditelusuri sejarahnya, jejak digitalnya, ada kok yang kena hukuman. Bahkan Rizik Syihab masuk penjara juga di era SBY. Kok Presiden Jokowi yang kena tuduhan otoriter dan kriminalisasi ulama? Ngaco bukan? Kembali lagi, semua yang disampaikan oleh Mahfud MD itu kalau buat saya sih selain jadi pengetahuan juga sebagai pegangan. Karena yang ngomongkan ahlinya ahli hukum ya, pasti apa yang dibicarakan itu nggak ngaco. Semua di dalam koridor hukum yang berlaku. Saya rekomendasikan bagi kalian untuk melihat videonya sampai selesai, sekitar 23 menit lah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sana, terutama untuk menghadapi tudingan atau provokasi nggak jelas. Sudah banyak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk rakyat Indonesia. Hanya orang yang dibutakan oleh kebencian atau memang menderita kerugian karena sumber ilegalnya hilang gegara Jokowi, yang selalu anti sama apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Atau orang-orang yang syahwat politiknya tidak kesampaian gara-gara Jokowi. Orang-orang yang syahwat politiknya tidak kesampaian gara-gara Jokowi.